Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kuliah kita terkait konsep segitiga bencana, yaitu untuk yang ke pertemuan keempat ini tentang kapasitas ya. Kemarin teman-teman sudah belajar tentang apa itu konsep bahaya ataupun kerawanan, konsep kerentanan. Nah, ini adalah konsep kapasitas. Nah, kapasitas ini lawannya dari kerentanan, dan indikatornya itu hampir sama jika dibandingkan dengan kerentanan. Jadi ini kebalikannya. Yang membedakan kapasitas ini ada peran oleh pemerintah. Nah, inilah yang membedakannya. Dia tidak hanya melihat dari sisi masyarakatnya, tapi juga melihat dari sisi pemerintahnya. Nah, kemampuan kapasitas sendiri itu kemampuan daerah dan masyarakat. Jadi berdasarkan pengertiannya di sini ada dua yang di highlight, yaitu kemampuan daerah, artinya di sini adalah pemerintah daerah ya. Jadi bagaimana pemerintah daerah itu mampu memitigasi bencana ataupun beradaptasi terhadap bencana tersebut. Jadi pemerintah memiliki andil yang besar. Nanti di dalam penghitungannya juga indeks yang dihitung yaitu indeks kemampuan daerah ditambah dengan indeks kesiapsiagaan masyarakat. Nah, juga yang kedua masyarakat. Jadi komponen masyarakat yang siap terhadap bencana itu juga menjadi salah satu faktor ya, ataupun menjadi yang dipertimbangkan dalam menghitung kapasitas. Nah, kemudian untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian. Jadi untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman di sini adalah potensi bahaya maksudnya. Jadi jika terdapat potensi di situ ataupun kerawanan ataupun bahaya bencana, itu diharapkan bisa dikurangkan dampak kerugiannya secara terstruktur, terencana, dan terpadu. Jadi kapasitas itu tidak harus terstruktur, terencana, dan terpadu. Jadi yang menyusunnya itu siapa? Yaitu pemerintah bersatu dengan masyarakat. Jadi tidak selalu pemerintah, masyarakat ikut andil dalam meningkatkan kapasitas terhadap bencana. Nah, itu pengertian dari BNPB. Nah, ada juga yang mengartikannya kapasitas itu adalah sumber daya, pengetahuan, keterampilan, kekuatan. Karena sumber daya apapun, misalkan ketersediaan ekonomi yang kuat ya, kemudian sumber daya uang di sini, kemudian pengetahuan akan terjadinya bencana ataupun memitigasi bencana, keterampilan dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana. Nah, ini pengertian berdasarkan Perka BNPB nomor 1 tahun 2012. Nah,
Ada juga pengertiannya, kapasitas itu kemampuan mengantisipasi, mencegah dan memulihkan diri dari dampak bahaya. Jadi dia kemampuan untuk mengantisipasi, jadi sebelum terjadi bencana, kita bisa mengantisipasinya. Cara memitigasinya, bagaimana caranya jangan sampai memakan korban yang tinggi, yang banyak ya, ataupun mencegahnya jangan sampai bencana tersebut terjadi dan memulihkan diri dari dampak bahaya. Artinya setelah terjadi bencana, uh, kapasitas dari masyarakatnya untuk memulihkan diri itu sangat tinggi. Nah, itu pengertian dari Benson dan Twigg tahun 2007. Nah, sama seperti kerentanan, kapasitas itu dibagi menjadi 4 ya. Ada kapasitas sosial, kapasitas fisik, kapasitas ekonomi, dan kapasitas lingkungan. Namun ini beberapa literatur itu memiliki ini hal yang berbeda ya. Tidak selalu sama. Ini Bapak ngambil literatur yang lain. Misalkan contohnya kapasitas sosial. Kapasitas sosial di sini ada modal sosial, mekanisme bertahan, strategi menyesuaikan, ingatan tentang bencana yang lalu, tata kelola pemerintahan yang baik, standar-standar etis, kepemimpinan lokal, organisasi non-pemerintahan lokal, akuntabilitas, perencanaan dan kesiapsiagaan bencana yang baik. Ya, jadi contohnya misalkan modal sosial itu menjadi ataupun kearifan-kearifan ataupun nilai-nilai yang ada di masyarakat itu bisa menjadi ataupun meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Misalkan contohnya modal sosial ini adalah gotong royong. Nah, dengan gotong royong, kapasitas masyarakat untuk bertahan, terutama pasca bencana, itu lebih tinggi. Nah, kemudian mekanisme bertahan. Nah, ini bagaimana caranya bertahan di saat setelah terjadinya bencana. Kemudian strategi menyesuaikan atau adaptasi biasanya. Nah, ini biasanya dipikirkan ataupun dirumuskan oleh pemerintah. Bagaimana strateginya menyesuaikan saat kondisi sekarang ini, misalkan setelah terjadi bencana ataupun kondisi sekarang yang sering terjadi bencana. Kemudian ingatan tentang bencana yang lalu. Nah, ini juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bertahan dari bencana. Jadi pengalaman-pengalaman bencana masa lalu itu dapat meningkatkan kapasitas ataupun kesempatan untuk lolos ataupun untuk bertahan dari bencana. Jadi jika di di suatu tempat itu pun sudah pernah terjadi misalkan gempa, nah masyarakat biasanya terekam bagaimana cara berlindungnya, bagaimana cara bertahan, kemudian bagaimana caranya kalau misalkan sudah terjadi gempa di pengungsiannya bagaimana. Jadi ada pengalaman karena ada bencana yang lalu. Kemudian tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Kenapa? Karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik itu dapat membantu masyarakat untuk bertahan dari bencana ataupun mengantisipasi bencana. Nah, kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kemudian kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, kemudian pemerintahan yang baik atau good governance itu akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat mempertahankan masyarakat ataupun bertahan dari
bencana ataupun mencegah malahan bencana itu jangan sampai terjadi. Jadi kebijakannya misalkan di situ sudah sering ada potensi terjadinya abrasi laut. Nah, maka pemerintah itu akan dengan kewenangannya dan anggarannya meskipun terbatas itu bisa membuat kebijakan untuk ataupun membuat program untuk membuatkan misalkan talut ataupun pemecah ombak. Kemudian ditanami misalkan dengan mangrove misalkan contohnya. Nah, itu contohnya di Bangka Tengah misalkan. Nah, itu salah satu tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian standar-standar etis ya. Kemudian yang selanjutnya kepemimpinan lokal. Jadi kepemimpinan lokal ini juga meningkatkan kapasitas masyarakat bertahan ataupun mencegah terjadinya bencana. Jadi kepemimpinannya lokal yang baik nanti akan memunculkan pemimpin-pemimpin ataupun yang bisa mengerahkan masyarakat untuk bertahan ataupun mencegah terjadinya bencana. Kemudian organisasi non-pemerintahan lokal, jadi LSM ataupun NGO, non-government organization itu juga sangat penting ininya kontribusinya dalam mencegah terjadinya bencana ataupun bertahan di saat setelah terjadinya bencana. Biasanya yang sering itu biasanya setelah terjadi bencana. Biasanya NGO atau LSM itu membantu. Tetapi ada juga LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Itu seperti misalkan Walhi. Kalau yang sering Anda dengar mungkin Walhi ya. Kalau di luar negeri itu banyak. Itu bertahan ataupun membuat merangkul masyarakat untuk mempertahankan misalkan mangrove ya, supaya dampak dari abrasi ataupun angin, gelombang angin ataupun cuaca ekstrim itu bisa bertahan. Kemudian akuntabilitas dan kemudian perencanaan kesiapsiagaan bencana yang baik. Nah, biasanya perencanaan dan kesiapsiagaan bencana baik itu disusun dengan menyusun kajian resiko bencana, kemudian dilanjutkan dengan dokumen-dokumen untuk pengantisipasian ya, penanggulangan bencana. Nah, biasanya digunakan untuk dokumen tersebut untuk merencanakan bagaimana mencegah terjadinya bencana, kemudian melihat potensi. Kalau kajian KRB ya, kajian risiko bencana itu dia melihat bagaimana kapasitas risiko, kemudian kerentanannya, jadi lebih ke profil, sedangkan kajian penanggulangan bencana itu bagaimana menanggulangi itu bencana tersebut, potensi bencananya. Nah, ada juga kapasitas fisik. Nah, modal fisik di sini maksudnya adalah sarana dan prasarana infrastruktur. Ya, jadi infrastruktur yang baik itu dapat bertahan terhadap bencana. Kemudian bangunan dan infrastruktur yang tangguh, artinya konstruksi bangunan yang dapat bertahan dari bencana ya, misalkan yang sering kita lihat misalkan ada bangunan yang anti gempa, kemudian bangunan yang tahan terhadap angin yang kencang, itu didesain ataupun itu merupakan kapasitas fisik ya, salah satu kapasitas fisik yang bisa meningkatkan kapasitas suatu daerah terhadap bencana. Nah, kemudian ada juga kapasitas ekonomi, hampir sama dengan kerentanan, tapi ini kebalikannya. Jadi modal ekonomi ini kekuatan ekonomi masyarakat. Jadi kalau penghasilan masyarakatnya tinggi,
Itu ke data Bapak dulu di kerentanan ke ininya, kemungkinan dia selamatnya itu tinggi. Kemudian penghidupan yang terjamin, simpanan keuangan, terutama yang nanti akan berfungsi saat di penampungan atau di shelter. Jadi saat setelah terjadi bencana, simpanan keuangan ini akan berfungsi untuk mempertahankan dirinya di saat setelah terjadi bencana. Jadi lebih kapasitasnya dalam menghadapi bencana lebih tinggi. Kemudian pertanian dan ekonomi yang beragam. Maksudnya di sini adalah dengan jika kita hanya berpedoman kepada satu jenis pertanian dan di satu lokasi, di saat lokasi tersebut terjadi bencana, maka pasokan makanan ataupun suplai makanan ke wilayah yang lain akan terganggu. Nah, dengan banyaknya pertanian, jenis pertanian, dan banyaknya jenis ataupun ragam dari sektor ekonominya, maka kemampuan akan bertahan dari bencana itu lebih tinggi. Jadi setelah bencana masih banyak sektor-sektor ekonomi yang bisa menopang, tidak berpangku kepada satu sektor ekonomi saja. Kemudian kapasitas lingkungan ini adalah modal lingkungan, maksudnya di sini alam ya, di sini bagaimana alam bisa menahan bencana, misalkan wilayah yang masih banyak hutannya, terutama bagian hulu sungainya, itu memiliki kapasitas atau ketahanan terhadap bencana itu lebih tinggi, dikarenakan terjadinya erosi ataupun sedimentasi itu sangat kecil sekali, karena hutan tersebut menahan laju dari curah hujan yang tinggi ataupun daya rusak hujan itu bisa ditahan oleh hutan di hulunya. Nah, jika hutan di hulunya sudah gundul, nah itu terjadi sedimentasi. Nah, itu tidak bisa menurunkan kapasitas. Pembuatan pelindung alami ya. Kemudian proses pemulihan lingkungan alam, keanekaragaman hayati, dan manajemen sumber daya alam yang bertanggung jawab. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, kapasitas itu terdiri dari dua, yaitu sesuai pengertiannya, itu adalah ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat. Nah, ketahanan daerah ini adalah pemangku kebijakan, maksudnya pemerintah, bagaimana capaian pemerintah itu bisa ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah bisa meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana. Nah, nanti akan dijabarkan ke dalam 71 indikator, yang mana setiap indikator tersebut ada pertanyaan untuk survei biasanya. Kemudian kesiapsiagaan maksudnya dinilai berdasarkan capaian masyarakat di level desa ataupun kelurahan, bagaimana di setiap kelurahan itu bisa bertahan dari bencana. Nah, indeks ketahanan daerah sendiri ini berdasarkan Hyogo Framework for Action yang tertuang di Perkab BNPB nomor 3 tahun 2012. Kemudian diperbaharui dengan arah kebijakan strategi RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Jadi dituangkan di RPJMN bagaimana mengurangi risiko bencana dalam rangka pembangunan berkelanjutan di daerah dan pusat. Nah, kemudian penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, fokus prioritas, jadi di dalam indeks ketahanan daerah itu dia terdapat beberapa strategi, dan strategi itu terdiri dari beberapa prioritas ya. Nah, ini
Bukan strategi, sasaran ya. Sorry. Nah, ada 9 indikator yang digunakan. Ada 7 prioritas yang digunakan dalam penilaian indeks ketahanan daerah. Jadi ada perkuatan kebijakan kelembagaan, pengkajian risiko bencana terpadu, pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan penanggulangan darurat bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana. Nah, 7 prioritas ini nanti memiliki bobot masing-masing. Ada bobot tersendiri, yang mana itu sudah ditentukan berdasarkan pedoman dari BNPB, jadi buku pedoman BNPB tersebut. Nah, setiap prioritas itu memiliki strategi ya, ataupun strategi, dan strategi itu memiliki indikator-indikator. Nah, di sini ada setiap prioritas itu memiliki jumlah indikator yang berbeda. Nah, nanti jumlahnya untuk 7 prioritas tadi ada 71 indikator. Dan setiap indikator ini ada pertanyaan biasanya. Ada pertanyaan setiap untuk survei ke pemerintahnya. Jadi misalkan indikator pertama, peraturan daerah tentang penanggulangan bencana. Ini prioritas kekuatan kebijakan dan kelembagaan. Nah, untuk apa indikator-indikator ini dan yang berisi pertanyaan-pertanyaan ataupun pertanyaan untuk survei kepada pemerintahnya, agar kita tahu bagaimana ataupun apa kelemahan dari suatu daerah, ya, sehingga kapasitas bencananya itu menjadi rendah. Nah, misalkan di sini ternyata di indikator pertama saat ditanya, ternyata peraturan daerah tentang penanggulangan bencana itu hampir tidak ada dokumen bencana, tidak ada peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana, sehingga secara hukum kewenangan pemerintah daerah itu tidak ada, sehingga pemerintah daerah, jika kewenangannya tidak ada, tidak diatur, sehingga nanti akan berpengaruh kepada pendanaan ataupun APBD, ya. Nah, APBD-nya tidak keluar, nanti organisasinya seperti BPBD itu tidak terbentuk di misalkan tingkatan provinsi ataupun kabupaten. Nah, biasanya kabupaten kalau BPBD ini yang sering tidak ada. Nah, jika BPBD tidak ada, apa yang terjadi? Nanti akan ada dokumen-dokumen, misalkan kajian risiko bencana, penanggulangan bencana, yang mana berisi strategi bagaimana kita menanggulangi bencana, memitigasi bencana, itu tidak ada, sehingga pemerintah itu tidak memiliki arah untuk menanggulangi ataupun memitigasi ataupun beradaptasi terhadap bencana. Nah, ini hanya salah satu contoh dari 71 indikator tadi, yang mana nanti akan digunakan strategi untuk menurunkan ataupun meningkatkan kapasitas suatu daerah dalam menghadapi bencana. Jadi semakin baik, semakin lengkap indikator-indikator ini, ataupun hampir misalkan 100%, setiap indikator ini pertanyaannya itu terjawab, maka itu akan semakin tinggi kapasitas daerahnya. Jadi indeks kapasitas daerahnya semakin tinggi juga. Jadi keterlibatan ataupun peran pemerintahnya itu sangat tinggi sehingga kapasitasnya meningkat. Nah, ini contoh-contohnya indikator-indikatornya. Ada 71 indikator ya. Nah, jika teman-teman ingin melihat
apa saja pertanyaan-pertanyaannya itu bisa dicari di dalam buku pedomannya BNPB, buku pedoman untuk kapasitas daerah kalau nggak salah judulnya. Nah, setiap prioritas itu tadi Bapak bilang punya bobotnya masing-masing, yang mana setiap bobot itu setiap prioritas itu berbeda bobotnya. Yang mana di sini prioritas 6 itu sangat tinggi sekali bobotnya, yaitu perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana. Nah, ini prioritas 6 yang paling tinggi, 50%. Nah, 50% ini nanti akan dibagi lagi, 60%-nya sasaran 14, 40%-nya sasaran 15. Nah, nanti dapatlah dikompositkan dari ketujuh prioritas tadi, dapatlah nanti indeksnya. Nanti indeksnya selangnya kurang 0,4 itu rendah, 0,4 sampai 0,8 sedang, 0,8 sampai 1 itu tinggi. Nah, sedangkan indeks pembentuk dari kapasitas itu yang kedua itu adalah kesiapsiagaan masyarakat. Nah, kesiapsiagaan masyarakat ini merupakan adaptasi dari kajian dari LIPI terhadap bencana banjir. Nah, ini diadaptasi untuk seluruh bencana. Ya. Nah, kesiapsiagaan masyarakat ini terdiri dari dua, yaitu spesifik bencana tingkat desa atau kelurahan. Yang kedua, generik tingkat desa ataupun kelurahan. Maksudnya di sini bencana yang spesifik pada tingkat desa ataupun kelurahan itu apa saja. Nah, ataupun secara umum, ya, generik ini maksudnya secara umum di tingkat desa dan kelurahan itu bagaimana ininya tingkat kesiapsiagaan masyarakatnya terhadap seluruh bencana. Nah, ini spesifik, yang ini umum maksudnya. Nah, spesifik bencana tingkat desa itu terdiri dua parameter, ada pengetahuan kesiapsiagaan, ada pengolahan tanggap darurat. Nah, pengetahuan kesiapsiagaan ini berdasarkan pengetahuan misalkan dari neneknya atau mungkin dari kakeknya ataupun dari ayahnya yang bercerita mungkin dulu di situ ada pernah terjadi bencana, historis bencana. Misalkan rekan-rekan yang tinggal di daerah ini sekitar Sungai Rangkuy mungkin di tahun 2016 dulu pernah terjadi bencana. Nah, itu akan menjadi pengetahuan bagaimana rekan-rekan mungkin yang sekarang itu pernah merasakannya, itu nanti akan diturunkan pengetahuan itu kepada anak cucu Anda. Nanti bahwa kalau misalkan hujan deras lebih dari 6 jam, itu hati-hati. Nah, itu salah satu jenis pengetahuan. Itu terutama pengetahuan jenis ancaman. Atau juga pengetahuan informasi bencana, ada pengetahuan sistem peringatan dini, early warning-nya, ya, pengetahuan sistem peringatan dini tidak harus yang ini ya, selalu yang canggih ya. Nah, sistem peringatan dini terhadap bencana itu juga bisa dari kearifan lokal yang ada di situ. Misalkan pengetahuannya itu kalau misalkan airnya tuh sedang pasang, misalkan kalau daerah Bapak contohkan misal daerah di sekitar Sungai Rangkuy, airnya jadi mengarah ke hulu. Nah, kemudian hujan lebat. Nah, itu salah satu bentuk peringatan dini bahwa akan terjadi airnya akan meluap. Nah, jadi itu adalah pengetahuan
early warningnya, jadi bahwa alam itu sudah ngasih tahu akan terjadi bencana, ataupun pengetahuan prediksi kerugian bencana. Kalau misalkan bencana banjir nanti ruginya berapa, atau pengetahuan cara menyelamatkan diri. Oke ya, kita break dulu sebentar, menunggu azan Isya ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi indikatornya. Kemudian pengetahuan cara menyelamatkan diri. Nah, jadi masyarakatnya itu tahu nggak kalau misalkan nanti jika ada bencana, cara menyelamatkan dirinya bagaimana? Suara Bapak masih terdengar? Oke, masih ya. Nah, oke, aman ya. Nah, misalkan di sini ditanyakan hampir bisa semua. Nah, misalkan ditanyakan bagaimana caranya. Nah, itu pengetahuan ini bisa menjadi apa namanya peningkat untuk pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat. Jadi, nah misalkan dulu kalau misal di ini ya di Makassar itu bukan di Makassar ya, di Palu itu jika terjadi tsunami, masyarakat bukan dihimbau ya, cepat-cepat naik ke atas bukit ya, karena di sana konturnya di pinggir di pesisirnya itu dekat sekali dengan perbukitan. Nah, itu salah satu pengetahuan cara menyelamatkan diri. Nah, kemudian pengelolaan tanggap darurat. Nah, parameter ini memiliki indikatornya tempat dan jalur evakuasi. Jadi, ada nggak di desa tersebut tempat atau jalur evakuasinya, tempat pengungsiannya, air sanitasinya, terutama air sanitasi ini jika terjadi bencana, sumber airnya untuk bertahan itu ada, ataupun tempat pengungsiannya jika terjadi bencana nanti ada. Kemudian layanan kesehatan setelah terjadi bencana, misalkan di pengungsian itu ada, maka kapasitas dalam menghadapi bencana itu semakin meningkat. Kemudian secara umum misalkan ini tingkat desa dan kelurahan, itu parameternya ada 3, yaitu pengaruh kerentanan masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana, ketidaktergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah, dan bentuk partisipasi masyarakat. Nah, di sini pengaruh kerentanan masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana ini sebenarnya hampir indikatornya kebalikan dari kerentanan. Nah, isinya mata pencaharian dan tingkat penghasilan. Jadi semakin tinggi ataupun penghasilannya, mata pencahariannya itu tetap, ataupun tidak terpengaruh terhadap bencana, maka dia akan meningkatkan kapasitas. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat, jadi diharapkan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi, pengetahuan ataupun knowledge-nya terhadap ataupun ilmu pengetahuannya terhadap bencana itu juga tinggi. Misalkan Anda dibandingkan dengan Anda yang lulusan S1 ya, apalagi di perencanaan wilayah dan kota, itu memiliki kapasitas pengetahuan yang lebih banyak meskipun itu hanya teori dibandingkan dengan mungkin tetangga Anda yang lulusan SD. Nah, sehingga jika terjadi bencana, Anda tahu cara bertahan, cara menyelamatkan diri, apa yang harus Anda lakukan itu Anda tahu ya. Bahkan mungkin Anda sudah menyiapkan
misalkan tabungan ataupun menyiapkan shelter sendiri jika terjadi bencana, karena tingkat pendidikan Anda itu akan mempengaruhi pola pikir Anda dalam menghadapi bencana. Kemudian pemukiman masyarakat, nah jika pemukiman masyarakatnya berada dekat dengan sumber bencana ini ataupun dengan bencananya ataupun kerawanan bencananya tinggi, maka kapasitasnya akan rendah. Sedangkan jika pemukimannya itu berada di luar ke kawasan rawan bencana, maka kapasitasnya akan tinggi. Jadi jika Anda ingin bermukim di suatu tempat, pilihlah wilayah yang pasti Anda akan memilih wilayah yang tidak terkena banjir, tidak ada gempa ataupun tidak ada bencana, ya, tidak terjadi tanah longsor ataupun yang lainnya. Kalau di kita mungkin hanya banjir ya, ataupun angin puting beliung misalkan, ataupun cuaca ekstrim. Nah, karena kita daerah kepulauan, sehingga kita mencari pemukiman yang secara historis di situ tidak pernah terjadi bencana minimal, meskipun Anda tidak tahu misalkan potensi bencananya. Kemudian ketergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah. Jadi parameter ini terdiri dari indikator jaminan hidup pasca bencana. Nah, jadi kalau semakin rendah ketidaktergantungan masyarakat terhadap dukungan pemerintah, artinya dia mandiri, itu kapasitasnya itu semakin tinggi. Tapi jika ketergantungannya terhadap pemerintah itu tinggi, misalkan masyarakat miskin yang selalu mendapatkan jaminan sosial ataupun subsidi dari pemerintah, jika pemerintahnya kolaps terkena bencana ataupun pemerintahnya tidak sanggup lagi membiayai Anda atau mensubsidi Anda masih mandiri. Nah, karena pada awalnya Anda memang sudah mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah. Nah, sedangkan masyarakat yang miskin biasanya itu ketergantungannya terhadap pemerintah itu tinggi. Baik itu sebelum terjadi bencana ataupun setelah terjadi bencana di pengungsian, karena tidak punya tabungan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Ya, kalau pemerintahnya sedang defisit, misalkan seperti sekarang, anggaran untuk Anda untuk di shelternya itu minim ataupun Anda tidak makan artinya. Nah, itu yang sering terjadi. Kemudian jaminan hidup pasca bencana, ya biasanya adakah di masyarakat tersebut ada nggak jaminan hidup atau asuransinya, penggantian kerugian dan kerusakan, ada nggak mereka ikut jaminan itu nggak. Kemudian penelitian dan pengembangan ini masyarakat yang maju ya, yang berinovasi biasanya. Masyarakat yang memiliki inovasi biasanya memiliki penelitian dan pengembangan. Kemudian penanganan darurat bencana dan penyadaran masyarakat. Nah, jika ini terpenuhi, biasanya indikatornya kapasitasnya akan kuat. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat. Nah, semakin tinggi ataupun semakin sering masyarakat berpartisipasi dalam mengurangi risiko bencana ataupun memitigasi bencana, maka kapasitasnya akan semakin tinggi. Terutama yang preventif ya, sebelum bencana itu terjadi. Nah, misalkan ada masyarakat yang ikut dalam penanaman mangrove karena dia sadar bahwa mangrove itu bisa mengurangi risiko kerawanan bencana. Nah, itu salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas, sehingga dengan adanya indikator kegiatan pengurangan bencana tingkat masyarakat itu bisa meningkatkan
kapasitas. Kemudian adanya relawan desa. Nah, itu salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Nah, jika indikator-indikator ini terpenuhi, maka kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana itu nilainya akan tinggi. Nah, nanti indeks ketahanan daerah dan indeks kesiapsiagaan ini memiliki bobot 40-60%. Nah, nilai indeksnya ini akan dikalikan. Nah, 40% ini akan dikalikan dengan nilai indeksnya, berapa hasilnya untuk komponen ketahanan daerah. Sedangkan komponen kesiapsiagaan itu bobotnya 60% dikalikan dengan indeksnya. Nah, nanti dijumlah dapatlah indeks kapasitas. Nah, ini adalah ini ya, apa namanya? Kapasitas daerah di Indonesia. Jadi kapasitas kita sebagai wilayah ataupun wilayah kepulauan di sini kategorinya sedang. Jadi artinya kalau misalkan terjadi suatu bencana, kemampuan kita bertahan ataupun memitigasinya bencana itu sangat tinggi. Ini kategorinya sedang. Ya. Nah, di sini yang paling tinggi itu adalah Jawa Tengah. Nilainya 0,89. Itu kategorinya tinggi. Jadi, jika ada bencana, kapasitas daerah baik itu pemerintahnya, baik itu masyarakatnya, itu kapasitasnya menghadapi bencana itu tinggi. Jadi, korban yang akan timbul, ya korban akibat bencana yang akan timbul akan sangat sedikit sekali. Nah, mungkin itu ya presentasi dari Bapak. Mungkin ada ataupun materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua terkait kuliah hari ini. Apakah ada? Oke, kalau ada ya. Ya, Septian Putra Pratama. Ya, silakan Septian. Oh ya, silakan. Ya. Oke, jadi menurut pertanyaan Lekeno itu bagaimana caranya masyarakat mengetahui ya bagaimana memitigasi, bagaimana bertahan ataupun beradaptasi ya dari bencana meskipun masyarakat itu belum mengalaminya ya. Itu ya intinya ya. Oke. Mengalami bencana. Oke. Bapak coba jawab ya. Nah,
Kalau berdasarkan konteks kapasitas, ya tadi ada dua, ada eh, kesiapsiagaan masyarakat, komponennya ada pemerintah ya. Jadi ada komponennya pemerintah daerah. Nah, dari Lakaido tadi bilang belum pernah ada eh, pelatihan apapun dari pemerintah. Nah, itu artinya apa? Peran pemerintah, eh, meskipun tidak semua ya, mungkin karena pemerintah juga punya anggaran yang terbatas. Tapi artinya peran pemerintah di tempatnya atau tempat tinggalnya Lakenu itu agak kurang. Nah, sehingga mungkin nanti untuk eh, prioritas ataupun nilai untuk prioritas ataupun indikator terhadap peran pemerintah di daerah, di lokasi ataupun di tempat tinggalnya Lakenu saja itu akan rendah. Nanti kan di indikator tersebut akan ditanyakan kan ada macam-macam indikatornya. Nah, indikator terhadap pelatihan terhadap pemerintah terhadap di wilayah Lakeno itu sangat rendah sekali. Dan nanti akan ditanyakan kepada pemerintah desanya apakah ada di sini uh, pelatihan. Tidak ada. Nah, itu akan mengurangi kapasitas dari uh, ataupun nilai indeks kapasitasnya si pemerintah daerah, sehingga daerah tersebut kapasitasnya itu rendah. Nah, kemudian yang kedua itu kesiapsiagaan masyarakat. Nah, kesiapsiagaan masyarakat di situ banyak komponennya ya. Salah satunya itu adalah pengetahuan masyarakat ya, indikatornya. Nah, baik yang umum ataupun yang generik ya, yang bukan yang ini spesifik ataupun yang generik atau umum. Nah, yang spesifik itu biasanya pengetahuannya itu datang ataupun didapat bisa mengalami sendiri ataupun dari orang tua, dari kakek neneknya. Mungkin di situ dulu pernah terjadi bencana angin puting beliung sehingga kakek neneknya mungkin mengasih tahu kalau setiap bulan misalkan setiap bulan Desember ataupun November itu angin kencang dan berpotensi terjadi bencana ataupun angin puting beliung. Nah, itu salah satu pengetahuan early warning. Tapi jika misalkan dari zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah terjadi bencana, nah di situ ada komponen kesiapsiagaan yang generik, yang umum. Nah, yang umum ini didapatkan masyarakat bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari kejadian-kejadian bencana di daerah lain. Bahwa misalkan kejadian bencana di daerah lain itu yang sama misalkan ya. Nah, pengalaman dari daerah lain itu bisa menjadi pengetahuan ataupun ilmu bagi daerahnya Lakenu dalam menghadapi bencana. Nah, itu misalkan kita memandang dari konsep kapasitas. Jadi nilainya itu mungkin meningkat secara umum ya. Nah, tapi bagaimana Pak konteksnya ini kita bertahan ya. Bertahannya bisa dari pengetahuan sekarang banyak ya, tidak hanya dari pengalaman tetapi juga bisa dari teknologi. Nah, pemerintah itu atau pemerintah daerah ya terutamanya, dia tidak akan memasang ataupun dia tidak akan melakukan pelatihan di wilayah yang potensi bencananya itu rendah. Sistem peringatan dini itu tidak akan dipasang di wilayah yang potensi bencananya rendah atau tidak historisnya itu tidak pernah terjadi bencana. Nah, jadi pengetahuan masyarakatlah, kemandirian masyarakatlah yang dituntut untuk supaya kita jangan sampai
eee, saat terjadi bencana itu, seperti apa ya, bingung gitu, bagaimana mau menyelamatkan diri. Nah, itu dari sisi, misalkan saat terjadi bencana. Setelah terjadi bencana, nah kita juga harus siap, setidaknya di pengalaman di daerah lain itu bisa dijadikan atau, cara untuk bertahan hidup ya. Ya meskipun itu tidak akan semudah yang, kita baca ataupun kita ketahui dari orang lain. Dan juga yang paling penting itu yang preventif sebenarnya, yaitu, ataupun mitigasinya. Nah, jangan sampai bencananya itu terjadi, misalkan ya, jadi bagaimana menanggulangi bencananya, memitigasinya, mencegahnya agar bencana tidak terjadi. Nah, di kita itu kan sudah daerah kepulauan yang sering terjadi cuaca ekstrim, sering terjadi angin yang kencang, kemudian gelombang yang tinggi. Nah, kita sudah tahu itu, tetapi, karena motif ekonomi biasanya sering, masyarakat ya itu menebang misalkan, eee, pohon mangrove-nya. Karena mangrove itu bakau itu memiliki, nilai ekonomi, ditebang, akhirnya tidak ada lagi penahan, angin ataupun penahan dari abrasi ya, ataupun gelombang tinggi. Nah, ini bentuk mitigasinya juga ada. Nah, ini pengetahuan-pengetahuan ini kita dapatkan dari mana? Ya dari pengalaman-pengalaman, ataupun dari, daerah-daerah yang lain yang sudah pernah terjadi bencana. Nah, ataupun di luar negeri kan, pernah yang terjadi bencana yang hampir serupa seperti itu. Nah, itu bisa dijadikan patokan ya, jika, kehadiran pemerintah, terutama pemerintah daerah itu tidak ada. Nah, karena pemerintah daerah, ataupun pemerintah pusat itu memiliki anggaran yang terbatas, jadi tidak akan semua daerah itu eee diberikan program ataupun dibuatkan kebijakan, yang seperti Lakeno harapkan tadi, ada pelatihan, ada sistem peringatan dini, tid yang meng-cover seluruh wilayah Indonesia, itu tidak akan pernah ada. Dia hanya biasanya diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi yang tinggi atau historisnya memang pernah terjadi bencana di situ. Nah, itu mungkin Lakeno, jawaban dari Bapak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan Lakeno. Mungkin ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, Bapak, mau ini dulu, absensi dulu. Silahkan dibuka mic-nya, siap-siap buka mic-nya, nanti Bapak panggil satu persatu ya.